Alhamdulillah, Bu Guru doakan kalian semua sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pagi ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Tema 3, ayo cintai lingkungan, pembelajaran ketiga. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menulis laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Kalian dapat menyimpulkan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan benar. Kalian dapat menulis informasi penting dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Masih semangat anak-anak? Pembelajaran kemarin kita sudah membahas tentang wawancara. Sekarang kita akan menulis laporan hasil wawancara. Berikut adalah format menulis laporan hasil wawancara. Yang pertama ada latar belakang. Di sini kita akan menuliskan alasan mengapa melakukan wawancara. Yang kedua, maksud dan tujuan. Ketiga, ada topik wawancara. Keempat, waktu dan tempat kegiatan saat wawancara. Kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir, keenam adalah menuliskan kesimpulan. Yang harus kalian perhatikan dalam menulis laporan hasil wawancara adalah 1. Urutan laporan. Kedua, penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Ketiga, huruf kapital serta tanda baca titik dan koma. Marilah kita amati gambar berikut ini. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah tidak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita, salah satunya tanaman obat-obatan, seperti kencur, kunyit, dan jahe. Berikut ini adalah manfaat tanaman obat-obatan yang kita tanam. Yang pertama adalah manfaat kencur. Dapat mengobati sakit batuk, menurunkan kolesterol, mengobati diare, dan mengobati masuk angin. Yang kedua, manfaat kunir. Sebagai bumbu dapur, obat penurun panas, menghilangkan sel kanker, dan pereda nyeri. Yang ketiga adalah manfaat jahe. Melindungi dari kanker, anti peradangan, mencegah mual, dan dapat kita gunakan sebagai minuman penghangat tubuh. Menurutmu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Kita dapat mencintai tumbuhan dengan cara menyirami tumbuhan, memberi pupuk, merawatnya, dan tidak merusak tumbuhan yang ada. Kita juga dapat mencintai lingkungan dengan cara menanam tanaman hijau, kerja bakti membersihkan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya, dan menghemat air bersih. Kita dapat mencintai hewan dengan cara membersihkan kandangnya, memberikan makanan, tidak menyakitinya, dan menjaganya dengan baik. Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini, yang pertama, yang harus diperhatikan dalam menulis laporan hasil wawancara yaitu urutan laporan, penggunaan kosakata dan kalimat efektif, penulisan huruf kapital, serta tanda baca. Yang kedua, pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Yang ketiga, cara mencintai tumbuhan antara lain menyiram dan memberi pupuk, merawatnya, dan tidak merusaknya. Cara mencintai lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, menghemat air,
Dan cara mencintai hewan yaitu dengan membersihkan kandangnya, memberi makan, tidak menyakitinya, serta menjaganya dengan baik. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini sudah selesai. Bu Guru berharap kita dapat bersama-sama mencintai serta merawat lingkungan yang ada di sekitar kita. Jangan lupa untuk membuat resume tentang poin-poin penting yang muncul dalam pembelajaran hari ini. Tetap jaga kebersihan dan patuhi protokol kesehatan. Tetap di rumah saja ya. Sampai jumpa anak-anak.